Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama channel kami, Gizi Atma Tantra. Dan di channel ini kami akan membagikan sejuta cerita. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, subscribe, like, share, and comment di mana? Di sini, Di sini. Oke, pembahasan kami kali ini dijamin keren guys, tentang sinetron yang lagi booming. Semua pasti tahu kan? Yap, sinetron Dari Jendela SMP. Dari jendela atau dari pintu ya? Penasaran kan? Simak terus video ini sampai selesai. Mari kita mulai masuk dari jendela followers yang kece-kece ini ya. Iya, yang pertama dari Angel Rose. Ada hikmahnya gue nonton film ini. Kita sebagai anak muda, khususnya wanita, harus berhati-hati dalam berpacaran. Oke, lanjut dari Rara Ara Sagittarius. Film ini seperti sangat mendukung kehancuran generasi bangsa. Sepertinya dia nggak seneng ya dengan penayangan film ini. Oke. Berikutnya dari Nabila Miftah. Bagus kok, sangat mendidik agar anak di bawah umur tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ini dari Rionaldo. Opening film ini disambut dengan kehororan di saat keluarga ikut nobar. Lanjut dari Filter Yorbi. Hampir sama kayak novel yang berjudul Dua Garis Biru yang masih SMA. Ini datangnya dari James Jen. Film yang tidak mendidik yang bisa ngerusak anak sekolahan. Ini masih SMP, masa ada adegan hamil segala? Wow. Lanjut pada akun Okta. Aduh, produsernya gimana sih? Masih anak-anak dikasih dialog kayak gitu. Nggak pantas Pak Produser. Iya tuh Pak Produser. Dengar tuh Pak. Oke, lanjutnya dari Asniati. Sumpah geli aku dengernya. Masih kecil udah bilang ayah, dedek bayi, pacar-pacaran. Ya Allah, emang merusak anak-anak. Next, Puput Wulandari. Mbok ya bikin cerita yang memotivasi anak untuk berjuang, persahabatan, kejujuran, nilai-nilai moral yang baik. Jangan melulu cinta-cintaan aja. Apalagi waktu tayangnya sore. Waduh, bener nih. Ini dari Emilia. Film yang sangat tidak mendidik. Ya benar. Berikutnya Julianus Tomo. Filmnya kurang seru, nggak kayak cerita di novelnya. Terus dari Bang Felix. Nggak ada faedahnya tuh sinetron. Masih SMP kok bisa hamil-hamilan. Yang nonton malah negatif pemikiran. Bahkan bisa dicontoh oleh anak sekolah. Iya. Terakhir kita ke Umi Afifah. Aku nggak bisa nonton karena SCTV-nya nggak ada sinyal. Oh kasihan. Dari data komentar followers di atas dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 10-15% yang pro. Mereka beranggapan sinetron ini masih memiliki manfaat dari segi kewaspadaan remaja terhadap bahaya pacaran. Sedangkan 85-90% lainnya adalah kontra. Mereka menganggap sinetron ini terlalu vulgar untuk disaksikan remaja. Alih-alih bukan mengambil sisi baik, justru malah sebaliknya, meniru dan menganggap bahwa apa yang ditayangkan adalah sebuah hal yang biasa dan pantas dilakukan. Jatuhnya malah merusak generasi. Selain itu, sinetron ini juga bertentangan dengan impian besar bangsa Indonesia, yaitu tercapai generasi Indonesia emas pada tahun 2045. Berikut kita intip pula dari jendela Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Ternyata tak cukup puas hanya di media sosial, masyarakat juga mengajukan keluhan melalui saluran aduan KPI Pusat. Sebanyak 5 pasal P3 SPS telah dilanggar oleh tayangan sinetron tersebut. Yang pertama, pasal 14 ayat 1 dan 2. Yang kedua, pasal 21 ayat 1 Pedoman Perilaku Penyiaran P3. Yang ketiga, pasal 15 ayat 1. Yang keempat, pasal 37 ayat 1 dan ayat 4 huruf A Standar Program Siaran SPS KPI tahun 2012. Dengan alasan tersebut, KPI resmi menjatuhkan sanksi teguran terhadap sinetron Dari Jendela SMP pada Rabu 8 Juli 2020 karena memuat visualisasi yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologi remaja, seperti yang digambarkan pada adegan dan dialog tentang kehamilan,
rencana pernikahan dini, serta perawatan bayi setelah melahirkan. Menayangkan sinetron seperti ini bisa saja menimbulkan masalah baru ke arah yang lebih negatif seperti kenakalan remaja. Wah, bisa berbahaya kalau para remaja tidak bijak menyikapinya. Di bawah ini ada ilustrasi gambar akibat masuk dari jendela. Beginilah kelakuan anak SMP. Wah, bisa dilihat, Dik. Kira-kira ini mereka ini ngapain sih? Mereka ini kayak bolos Bolos sekolah, sekolah. ketemuan sama pacarnya Di kamar di kayaknya ya. kamar ya, kamar. Masuk dari Waduh. jendela. Pakai baju seragam pula lagi. Astagfirullah. Astagfirullah, jangan ditiru ya adik-adik. Sekarang kita coba keluar dari jendela dan mulai masuk ke pintu pemikiran seorang pakar psikologi remaja. Siapa itu, Dek? Albert Bandura. Ya. Beliau meneliti beberapa kasus. Salah satunya ialah kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Konsep ini disebut determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Dalam teorinya, menemukan dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional atau modeling dan regulasi diri atau kontrol diri. Salah satu tahapan yang terjadi dalam proses modeling yaitu motivasi diri. Sedangkan motivasi yang paling relevan dengan kasus remaja saat ini yaitu dorongan seperti melihat atau teringat akan model-model yang patut ditiru. Pada bagian inilah kekhawatiran masyarakat akan penayang sinetron dari jendela SMP. Jika tidak ditindak secara serius, akan menjadikan sinetron beserta tokoh di dalamnya adalah model yang ditiru. Maka dari itu, penting adanya filter baik dari luar maupun dari dalam diri remaja. Dari luar berkaitan dengan tugas orang tua mengawasi tontonan anak. KPI memilah tayangan channel TV yang sesuai. Dan yang paling penting, filter dari dalam diri remaja itu sendiri atau regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Ialah salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Dari sumber yang telah kami peroleh di atas, baik dari followers akun, publikasi KPI, dan penjelasan pakar psikologi remaja, dapat kita tarik kesimpulan mengenai pembahasan pokok kita, yaitu mengenai film dari jendela SMP yang lagi booming, dengan segala gejala yang menyertai sinetron tersebut, bahwa menjadi penting bagi adik-adik remaja untuk berhati-hati dalam memilih sinetron, karena di usia remaja seperti kalian, proses pembelajaran penangkapan objek lingkungan sekitar sangat kuat, dan bisa saja melalui tontonan atau hal yang biasa kalian lihat, kalian meniru dan jadikan itu sebagai model panutan. Jika mampu melakukan hal yang besar, yang lebih berguna tentunya, kenapa harus terjebak pada hal kecil yang membuat celaka? Sama halnya, kenapa harus dari pintu dan bukan dari jendela? Karena sejatinya pintulah tempat kita untuk berlalu lalang yang benar, bukan dari jendela. Kalaupun iya, itu hanya digunakan pada saat-saat yang berkonotasi buruk. Jadi gimana adik-adik? Masih yakin mau masuk dari jendela? Jangan dong ya. Ini dia pesan cinta dari Kak Zizi. Untuk adik-adik dalam menyikapi penayangan sinetron dari jendela SMP. 1. Kalian hebat jika tidak menonton sinetron tersebut. 2. Kalian juga kece kalau mengalihkan channel TV pada siaran yang lain dan lebih bermanfaat. 3. Kalian tetap oke meskipun dianggap cupu karena nggak tahu jalan ceritanya atau nama tokonya. 4. Kalian akan lebih istimewa jika di musim pandemi ini giat belajar, bukan malah menonton sinetron. 5. Kontrol perilaku kalian, maka kalian akan menikmati manisnya diperlakukan. Yang keenam, jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan buruk. Jadilah seperti ikan yang hidup di air laut. Meskipun airnya asin, tapi ia tidak ikut menjadi asin, kecuali jika ia sudah mati. Terakhir, pesan kakak, jangan pernah buang masa muda kalian untuk hal yang tidak berguna. Karena menjadi tua tanpa makna itu bukan pilihan yang mulia. Salam remaja cerdas. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.